dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Berita Pagar Alam hari ini, sejumlah pengendara motor yang ingin berwisata di kawasan perkebunan teh Gunung Dempu terpaksa diarahkan putar balik karena tidak mematuhi prokes COVID-19 dan peraturan lalu lintas. Ini tayangannya. Sejumlah pengendara motor yang ingin berwisata di kota Pagar Alam di kawasan perkebunan teh Gunung Dempu terpaksa diarah putar balik. Kok bisa? Karena petugas kepolisian Polres Pagar Alam dan personil gabungan di Pospam Gunung Dempu mendapati wisatawan tak patuhi protokol COVID-19. Tidak itu saja, mereka juga masih tidak mematuhi tertib keselamatan berlalu lintas. Sesuai arahan maklumat Kapolri, pengunjung yang tidak patuhi prokes kita tindak demi keselamatan bersama, ujar Kapemwil Ops Lilin Emosi Gunung Dempu, Ibda Dian Rana, didampingi Kasat Lantas AKP Peri Febrianto saat melakukan pengamanan dan penjagaan di jalur kebun teh Gunung Dempu. Tidak hanya itu, sanksi sosial bagi pelanggar diberikan sisi lain. Petugas membagikan masker kepada wisatawan. Kita harap seluruh pengunjung serta wisatawan yang berkunjung dan menikmati keindahan kota Pagar Alam bisa tertib mematuhi prokes COVID-19. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Terhitung tanggal 4 Januari 2021, aktivitas pendakian Gunung Dempo kembali dibuka. Pendaki pun diminta tetap mengikuti standar opsional prosedur pendakian. Ini tayangannya. Puluhan karung dan kantong plastik hitam besar yang berisikan beragam jenis sampah berhasil dikumpulkan anggota Balai Registrasi Gunung Api Dempu bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam berada di wilayah Kampung Pan. Sampah sisa dari para peserta camping ceria ini kemudian diangkut ke dalam mobil operasi DLH Kota Pagar Alam untuk kemudian dibawa menuju lokasi tempat pembuangan akhir Simpang Padang Karet. Dikatakan hari ini pihaknya juga membuat pemberitahuan bahwa berdasarkan telah berakhirnya surat dari Kepala Kepolisian Resort Pagar Alam nomor B/469/12/IPP 125/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal imbauan larangan keramaian pada saat malam tahun baru 2021 yang berujuk kepada agar tidak mengizinkan masyarakat untuk mendaki Gunung Dempu dikarenakan sulitnya melakukan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 sehingga rentan menyebabkan terjadinya penyebaran virus COVID-19 di kota Pagar Alam. Maka terhitung tanggal 4 Januari 2021, kegiatan pendakian Gunung Dempu kembali dibuka. Kami dari Brigade memutuskan bahwa aktivitas pendakian Gunung Dempu mulai tanggal 4 Januari 2021 kembali dibuka. Kendati aktivitas giat pendaki Gunung Dempu dibuka tambah hari ini, akan tetap bagi para pendaki agar kiranya tetap mengikuti standar operasional prosedur pendakian, melakukan registrasi dan mematuhi protokol COVID-19. Himbauan yang kita sampaikan itu tidak lain untuk menjadi perhatian bagi seluruh calon pendaki dan pengunjung kawasan Gunung Dempu. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Per 1 Januari 2021 ini, Bandara Tunggungsu Kota Pagar Alam diserahkan penuh kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ini tayangannya. Runway Bandara Tunggungsu semula dari 1.340 kini menjadi 1.500 dan kawasan areal bandara pun sudah lebih dipercantik lagi. Demikian dikatakan Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni SH dalam press release. Capaian pembangunan Kota Pagar Alam tahun anggaran 2020 belum lama ini. Dengan pengelolaan yang penuh dari kementerian ini, Kapian pihaknya tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas apa yang telah dilakukan ini. Kita berharap di tahun 2021, pandemi COVID-19 tidak mengganggu lagi, sehingga kita berharap di tahun ini sudah ada penerbangan reguler, baik itu penerbangan Pagar Alam Palembang, serta kita juga berharap ada penerbangan Pagar Alam Jakarta. Sebab menurut Kapian sangat jelas sekali Bandara Tunggungsu sangat membantu untuk meningkatkan sejumlah wisata yang datang ke Kota Pagar Alam. Tentunya saya juga berharap ke depannya kita akan terus bekerja sama, bergotong royong dalam mensukseskan
pelaksanaan pembangunan di Kota Pagar Alam. Semoga segala usaha yang kita rencanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Edu, Pagar Alam Post Channel. Pemerintah Kota Pagar Alam mengeluarkan surat edaran tentang penundaan kegiatan pembelajaran tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di Kota Pagar Alam. Ini tayangannya. Pemerintah Kota Pagar Alam mengeluarkan surat edaran nomor 420/1444/Dikbud/2020 tentang penundaan kegiatan belajar tatap muka semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di Kota Pagar Alam. Menurut Kapian, yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Pagar Alam, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, memperhatikan data perkembangan konfirmasi coronavirus COVID-19 Sumatera Selatan. Kondisi saat ini masih rentan terhadap penularan COVID-19 dan kondisi penyegaran pandemi COVID-19 masih terjadi di Kota Pagar Alam. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan di semua jenjang pendidikan di Kota Pagar Alam untuk menunda kegiatan pembelajaran secara tatap muka atau langsung dan dialihkan secara belajar jarak jauh melalui daring, luring, modul, serta pembelajaran lain dan sejenisnya. Ketiga, penundaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka atau langsung dimaksud sampai dengan vaksin didistribusikan dan setelah itu dilihat perkembangan kasusnya di Kota Pagar Alam untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Edu, Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, sebanyak 10.000 masyarakat miskin dan 100 kepala keluarga pelaku usaha ekonomi produktif atau UUM terdampak COVID-19 di Kota Pagar Alam kembali mendapatkan bantuan paket sembako yang kali ini bersumber dari Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Sosial. Ini tayangannya. Sebanyak 10.000 masyarakat miskin dan 100 kepala keluarga KK pelaku usaha ekonomi produktif terdampak COVID-19 di Kota Pagar Alam kembali mendapatkan bantuan paket sembako yang kali ini bersumber dari Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Sosial. Penyerahan paket sembako berupa 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 100 ml minyak goreng, dan 100 ml susu UHT tersebut dilakukan oleh Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni di Gudang Resi Desa Aurduri, Kelurahan Karangdalo, Kecamatan Dempo Tengah. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH dalam arahannya mengatakan bahwa Pemkot Pagar Alam sangat bersyukur karena banyak wujud kepedulian berbagai pihak dalam membantu masyarakat berdampak COVID-19. Salah satunya yakni pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kembali menggelontarkan ribuan paket sembako ini. Sementara Kepala Dinas Kota Pagar Alam Herawadi Esos melalui Kabid Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Pagar Alam Borako Bangun menerangkan bahwa bantuan ini difokuskan dengan masyarakat miskin baru. Berdasarkan data dari Dinsos melalui laporan RT dan RW yang tersebar di Kota Pagar Alam. Dan data ini juga, kata Borako, merupakan pelimpahan dari data Misbar awal yang mencapai 24.150 KK yang baru tersasar bantuan sebanyak 17.500 KK serta sebanyak 6.950 KK masuk waiting list daftar tunggu. Ditambah data dan sebanyak 2.000 KK yang sama sekali juga belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Edu, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH melakukan press release catatan akhir tahun 2020 di ruang transit Besema 1. Ini tayangannya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH melakukan press release catatan akhir tahun 2020 di ruang transit Besema 1. Dalam penyampaiannya yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Kadis Kominfo, serta insan pers, Kapian mengatakan telah banyak pencapaian proses pembangunan Kota Pagar Alam. Meski hampir sepanjang tahun 2020 ini dihadapkan dengan bencana non-alam, pandemi COVID-19, yang telah memberikan dampak yang besar bagi stabilitas ekonomi, serta pola sosial dan budaya, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat daerah khususnya Kota Pagar Alam. Lebih lanjut, Kapian menambahkan, pemerintah terus memacu pertumbuhan ekonomi
melalui berbagai sektor, sekaligus menetapkan prioritas di berbagai bidang seperti infrastruktur dan konektivitas, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan kesehatan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan lingkungan hidup sebagai sesuai dengan penjabaran, visi dan misi yang telah ditetapkan. Edu Pagaralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.